kembali dalam mata pelajaran itu. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama berdoa. Silakan dipimpin. Siapa yang pimpin? Ketua kelas atau wakil? Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Absen dulu ya. Amanda, Dwi Ramadhani, Marilyn, Berdian. Kemana? Sapik, izin. Jadi kita hari ini 19 orang ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran baru pada hari ini, kemarin masih ingat kita pelajaran kemarin? Masih tentang perjalanan dakwah Rasulullah. Ada yang namanya hijrah ke Habasyah, ada yang namanya perjalanan ke Taif, ada juga Amul Huzni. Kenapa dibilang dengan Amul Huzni, tahun kesedihan? Karena meninggalnya dua orang, Abu Thalib dan Khadijah. Karena meninggalnya dua orang yang sangat disayang oleh Rasulullah, yaitu pamannya Abdul Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Jadi untuk sekarang kita akan membahas strategi dan substansi dakwah Rasulullah periode Mekah, lanjutan dari yang kemarin. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Selanjutnya, menganalisis kontribusi kaum muslimin yang mendukung dakwah Rasulullah, serta menganalisis faktor penghambat penyebaran dakwah Islam periode Mekah. Yang terakhir, memahami prinsip-prinsip bertauhid dalam substansi Rasulullah SAW di Mekah. Nah, setelahnya kita akan menelaah bahwa Nabi Muhammad itu sama-sama kita ketahui dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ya, bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Abdullah meninggal di Yasrib. Itu di mana Yasrib? Madinah. Oke, lanjut. Tetapi dengan bimbingan malaikat apa? Yang membimbing Nabi untuk membaca? Jibril. Iqra. Terus? Terus? Iqra wa rabbukal akram. Terus? Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad. Muhammad disuruh membaca, padahal beliau Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca. Diulang lagi sampai 3 kali Jibril mengulang, barulah Nabi Muhammad lancar untuk membaca. Itulah kelebihan dari Nabi Muhammad. Nah,
setelah dakwah sembunyi-sembunyi, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Apa yang melatar belakangi Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan? Ya, yang melatar belakangi Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan adalah perintah Allah. Surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Baca artinya Neza. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Nah, Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Apapun yang terjadi, Allah menyuruh tidak lagi sembunyi-sembunyi. Lakukan selama 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga, kepada sahabat yang terdekat. Selanjutnya Allah memerintahkan Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah menyuruh berpaling kepada orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah. Artinya apa perintahnya ini? Mengajak mereka yang mempunyai hati yang bisa mengikuti Nabi Muhammad, yang musyrik disuruh tinggalkan. Oke, sesudah Bapak terangkan tadi, mungkin masih ada yang belum paham atau masih belum mudeng, belum terlalu mengerti. Sekarang kita akan menonton video sejarah strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Silakan Ananda perhatikan, disimak baik-baik. Setelah itu nanti kita ada tugas selanjutnya. Setelah ini kita akan membuat kelompok, 2 kelompok atau 3 kelompok? 3 kelompok ya. 3 kelompok. Di dalam kelompok ini Ananda semua silakan berdiskusi tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Apa saja yang melatar belakangi, apa saja yang menjadi faktor penghambat, apa saja yang menjadi faktor pendorong sukses atau tidaknya dakwah Rasulullah SAW. Silakan untuk kelompoknya. Kelompok 1 ini kita untuk kelompok 2, ini juga kelompok 3. Tapi
diskusi di antara kelompok. Mungkin banyak hal yang akan muncul di dalam diskusi kalian atau permasalahan-permasalahan yang kalian angkat di dalam kelompoknya. Untuk itu kita akan satu persatu perwakilan kelompok, entah satu atau dua orang, untuk menyampaikan atau mempresentasikan di depan kawan-kawannya. Silakan kelompok satu dulu. Yang ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan atau menampilkan dari hasil diskusi kami yang akan dibacakan teman kami, yaitu Siti Maryam dan Rizky. Wassalamualaikum. Aspek biologis, mereka orang Quraisy taklid kepada nenek moyang secara total, baik dalam masalah ibadah ataupun adat istiadat, sehingga sulit untuk menerima agama yang baru. Aspek sosial, bangsa Arab memiliki kasta dan tiap-tiap golongan tidak boleh melampaui kasta yang lainnya. Sementara Islam menawarkan hak yang sama kepada umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat 49 ayat 13 yang dibacakan oleh Rizky Ananda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Aspek ekonomi, salah satu mata pencarian orang Arab adalah membuat dan memperjualbelikan patung dan menggambarkan Al-Lata, Al-Uzza, Manat, dan Hubal. Sementara Islam melarang menyembah, memahat, atau memperjualbelikannya dan akan mengurangi pendapatan. Aspek politik, orang Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan atau antara kenabian dan kerajaan. Mereka mengira memeluk Islam berarti tunduk pada kekuasaan Bani Abdul Muthalib, sementara mereka bersaing untuk merebut kekuasaan dan pengaruh. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya atau kami tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, di situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu di muka bumi secara berpasang-pasangan. Oke, selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mewakilkan kawan kami yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dakwah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah masalah yang berkaitan dengan tauhid, yaitu dengan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan akhlakul karimah, yaitu dengan mengajak kaumnya untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hati dari sifat-sifat tercela, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 21. Dan kelompok 2 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 luar biasa. Nah, ada aman 2 batang hari. Dari kelompok 2 itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa Rasulullah itu diutus untuk penyempurnaan akhlak atau akidah. Akidah itu adalah keyakinan untuk siapa? Umat Islam. Karena akidah itu sangat penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
yang dilakukan Rasulullah SAW tidak dilakukan sekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap, yakni terang-terangan dan oleh teman-teman secara siri atau sembunyi-sembunyi. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-6 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fasakkir warujza fahjur wala tamnun tastakthir, yang artinya, wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Hasil dari diskusi kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah panjang, sudah tepat menguraikan apa yang terjadi. Dakwah Rasulullah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, berdakwah selama 3 tahun. Selama 3 tahun banyak para keluarga yang memeluk agama Islam. Salah satunya adalah istri beliau yang pertama kali mengucap 2 kalimat syahadat, ialah Siti Khadijah. Banyak lagi yang lain. Setelah itu berdakwah secara terang-terangan, juga paman Nabi dan juga yang lain juga banyak. Tetapi walaupun setelah perjuangan yang panjang, bukan perjuangan yang ringan, perjuangan yang sangat berat yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka umat Islam mempunyai kekuatan yang lebih dari orang-orang Quraisy yang mengingkari agama Allah. Oke, anak-anak semua, setelah pelajaran kita hampir berakhir, maka sebelum itu silahkan buka HP-nya masing-masing. Pegang HP-nya, linknya sudah Bapak kirim, silahkan dikerjakan sebelum berakhir. Di Google Form seperti biasa. Oke, anak-anak semua, pelajaran kita hari ini hampir berakhir. Sudah waktunya untuk makan siang. Mungkin anak-anak sudah lapar semua ya? Tapi sebelum itu, mungkin ada di antara kalian yang ingin mereview kembali apa yang sudah kita pelajari tadi, apa yang menjadi kendala dan segala macam. Silakan, siapa yang mau mereview? Kalau ada, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mereview pembelajaran hari ini. Menurut saya sangat menyenangkan dan menambah wawasan tentang penyebaran Islam di Mekah melalui dakwah secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus dulu. Yuk. Dari sekian banyak, mungkin hanya itu yang bisa diuraikan. Tetapi Bapak yakin dan percaya bahwa apa yang sudah kita lalui pada hari ini mudah-mudahan menjadi berkah. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini hampir berakhir. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Ananda dengar, apa yang Ananda lihat, mudah-mudahan menjadi berkah. Amin. Amin. Untuk itu, sebelum berakhirnya pelajaran kita hari ini, silakan untuk membaca doa sebelum pulang ya. Mau pulang? Mau? Oh, serah dulu. Ya, silakan yang membaca, yang pimpin baca doa. Semua siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Mudah-mudahan pelajaran hari ini menjadi barokah untuk anak-anak semua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Semangat luar biasa. Lagi, alhamdulillah. Semangat luar biasa. Mudah-mudahan lebih bersemangat untuk pekan depan daripada hari ini. Oke? Akhirnya Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.